Shalom Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Bagaimana kemurahan Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita, bagaimana dan pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan tetap berkarya dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun, suka dan duka, Tuhan selalu berserta dengan anak-anak yang dikasihinya. Mari kita baca Roma 5 ayat yang pertama. Saya bacakan. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 5. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan ayat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Dikatakan bahwa pada ayat kelima ada suatu pengharapan. Suatu pengharapan, dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Disebabkan apa? Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, karena kasih karunia Tuhan ini dan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, oleh karena kita mendapat kekuatan dan kita memiliki suatu pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan karena pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Hari-hari ini kita menghadapi satu kondisi, situasi yang menakutkan, menggelisahkan, dan kondisi yang tidak menentu kemana arah dan tujuannya. Sampai kapan kondisi ini akan berangsur-angsur pulih seperti sedia kala, bahkan lebih baik, kita pun juga tidak tahu. Bahkan dunia dan pemimpin-pemimpin dunia hari-hari ini menyatukan pikiran untuk mengatasi kondisi masalah virus corona yang melanda dunia ini dan menakutkan. Tetapi kekhawatiran itu janganlah membuat kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih karunia Allah tidak memiliki pengharapan. Kita lihat bagaimana sikap anak-anak Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada dua bagian manusia, ada yang berpengharapan, ada yang tidak berpengharapan. Orang yang tidak berpengharapan itu mengalami suatu ketakutan, kegalauan, kekhawatiran, stres, bahkan depresi, marah-marah. Tetapi ada satu bagian orang yang memiliki satu pengharapan. Pengharapan di dalam Kristus. Mereka memiliki satu semangat, memiliki sukacita, memiliki optimisme, memiliki kekuatan dan damai sejahtera. Karena janji Tuhan melalui firman-Nya dikatakan dalam Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pemazmur berkata, jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, biar kita selalu memegang janji Tuhan, yaitu kebenaran dan kasih melalui firman-Nya. Mazmur 23 ayat 3 juga menguatkan kita. Ia, Tuhan, menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku.
Bapak Ibu sekalian, ini merupakan suatu pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan karena kasih karunia Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan ini boleh menguatkan kita bahwa kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dia menyegarkan jiwa kita, Dia memberikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, damai sejahtera, semangat. Karena apa? Karena kita tahu sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman yang tidak tahu kemana arah tujuannya, tetapi kita dikatakan tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kita. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Bapak Ibu sekalian, ada satu pertanyaan. Bagaimana kita mengalami pengharapan yang tidak mengecewakan ini karena Kristus, tetapi kita hidup realita itu menakutkan, mengecewakan, bahkan buruk. Bagaimana kita bisa hidup di dalam suatu kondisi yang paradoks ini? Satu sisi Tuhan memberikan satu kekuatan penghiburan oleh karena kasih karunia Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Tapi realita, fakta hidup kita berjalan dalam situasi yang menakutkan ini. Nah, bagaimana firman Tuhan berkata, di dalam Roma 12 ayat 12, Paulus berkata demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dikatakan di sini bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan itu merupakan suatu kepastian, jaminan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Oleh karenanya kita harus bersukacita. Dan ini merupakan suatu ungkapan ekspresi iman percaya kita bahwa kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, yang kita ekspresikan dengan sukacita, damai sejahtera, puji-pujian kepada Tuhan. Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini tidak beda dengan apa yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu. Kondisi yang menakutkan ini yang membawa kematian, beribu-ribu orang telah mendahului kita karena ancaman virus ini. Bukan tidak pasti bahwa kita juga akan terpapar oleh karenanya. Tetapi karena kita memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan, suatu perlindungan di dalam Tuhan, dan kita ekspresikan dengan sukacita, dengan gembira. Boleh dikatakan bahwa sukacita, gembira itu adalah obat. Kalau kita dengar beberapa waktu yang lalu Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah juga memberi kekuatan melalui radio SS. Saya dengarkan bahwa gembira, senang itu merupakan separuh daripada kesembuhan. Tetapi ketakutan itu merupakan separuh daripada penyakit, Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan juga berkata, kenapa kita harus bersukacita? Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Karena pengharapan tidak mengecewakan, karena pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Mari kita lihat lagi apa yang dialami oleh para rasul. Kisah Rasul 16 ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan kepada orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus dan Silas dalam situasi yang buruk, dalam penjara, dalam tahanan politik. Dia ditaruh tempat yang paling gelap, bawah dijaga oleh para tentara. Dia juga tidak tahu kapan dia akan bebas, dan apa yang akan terjadi dalam kehidupannya dia pun tidak tahu. Tetapi Paulus dan Silas tahu betul bahwa ada Roh Allah yang menyertai. Tuhan adalah pengharapannya, kemuliaannya, keperkasaan Tuhan dinyatakan oleh Paulus dalam ekspresinya. Dia berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada
Tuhan. Nah, ini yang Tuhan minta kepada kita, Bapak Ibu. Walaupun kita stay at home, kita menjaga jarak sosial, menjaga jarak dengan teman-teman kita, tetapi kita harus memiliki suatu pengharapan, dan itu kita ekspresikan dengan apa? Kita berdoa kepada Tuhan, kita adakan worship, kita adakan puji-pujian seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Nah, ini yang menjadikan kekuatan dan mujizat Tuhan boleh dinyatakan dan dialami oleh Paulus dan Silas. Kita lihat lagi, selain Abraham, ya, dia tetap berharap, dia percaya walaupun secara fisik sudah tidak mungkin. Paulus dan Silas dalam kondisi yang tidak baik, dia tetap berdoa dan memuji Tuhan. Kita juga lihat apa yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanannya, dalam tekanannya, dalam sengsaranya, dalam himpitannya. Firman Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya 41 ayat yang ke-10, dikatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Nah, ini merupakan suatu janji Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel dalam tekanan yang begitu luar biasa. Dan firman datang melalui Nabi Yesaya, dikatakan, ya, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang karena aku adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bukan hanya meneguhkan, bahkan menolong engkau. Bukan hanya menolong, dikatakan terus, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Dan itu akan tangan kanan Tuhan yang memegang kita akan membawa kita pada kemenangan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita belajar bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya pengharapan kita. Kalau kita perhatikan dan kita renungkan pada hari ini, merupakan Paskah, bagaimana Tuhan dibangkitkan dari kematian. Ini juga yang dialami oleh para murid-muridnya. Pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan teman-temannya yang sudah hilang pengharapan. Seolah-olah gurunya sudah tidak ada lagi. Tidak ada pelindung, tidak ada yang memberi arahan, tidak ada tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Dia tidak bisa melihat, ya, seorang guru yang membimbing dia, membuat suatu mujizat-mujizat yang luar biasa yang membesarkan hati. Yesus telah mati, dikuburkan, dan pagi-pagi benar Maria Magdalena datang ke kubur, ternyata kubur itu kosong. Puji Tuhan, malaikat Tuhan ada di situ dan mengabarkan bahwa apa yang kau cari, dia sudah bangkit dan menunggu di Galilea. Pagi-pagi benar, ya, kubur itu sudah kosong. Dikabarkan Yesus bangkit. Maka dengan kekagetannya, dengan sukacitanya, dia mengabarkan kepada Petrus dan teman-temannya. Demikian juga Petrus dan temannya tidak percaya, dia datang ke kubur juga untuk melihat apakah benar yang dikatakan oleh Maria Magdalena ini. Dan ternyata Yesus bangkit. Dia hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Di situ dia menunjukkan tangan yang berlubang, kaki yang berlubang. Bahkan Thomas yang tidak percaya disuruhnya mencucukkan tangannya pada lambungnya itu. Maka ada suatu pengharapan dan sukacita begitu besar keluar. Karena apa? Yesus hadir, Yesus bangkit, pengharapan dipulihkan. Karena kehadiran Yesus itu membawa sukacita, damai sejahtera, membawa suatu kekuatan. Kebangkitan Yesus memulihkan ketakutan menjadi keberanian. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Berani menatap masa depan dengan semangat. Semuanya terjadi karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan, dikaruniakan dalam hati kita. Bapak Ibu sekalian, dengan dicurahkan Roh Kudus pada murid-muridnya, Petrus yang dulunya penakut menjadi seorang yang pemberani,
mengabarkan Injil dengan luar biasa tanpa ada satu ketakutan, dengan semangat, bahkan melebihi daripada apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Dan para murid-murid itu menjadi saksi-saksi yang luar biasa. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena mereka memiliki pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan kepada Tuhan dengan segenap hati. Sekali lagi, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup kita hari ini, saat ini, dimanapun Bapak Ibu berada menyaksikan khotbah ini. Engkau memiliki suatu pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan itu. Bersabarlah dalam kesesakan. Serta engkau apa? Bertekunlah di dalam doa. Sebagai ayat terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat Mazmur 31 ayat 22 dikatakan, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Ayat 23, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. 24, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Ayat terakhir kita perhatikan 25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita sudah berdoa, kita sudah berharap, kadang-kadang secara manusiawi kita tetap mengalami satu ketakutan, kegentaran. Maka pemazmur berkata di ayat 25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi saudara harus menguatkan hati, meneguhkan hati, percaya pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Karena pengharapan kita kepada Tuhan itu suatu pengharapan yang pasti, suatu pengharapan yang pasti akan kita nikmati karena iman kita kepada Tuhan, karena Roh Kudus sudah dikaruniakan dalam hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan kita semua yang mendengarkan firman dan khotbah ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kembali Tuhan, kami berserahkan hidup kami, hati, jiwa kami di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan iman kami Kau tambah-tambahkan. Biar pengharapan kami kepadamu Bapa, pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena pengharapan itu Tuhan datangnya daripadamu. Engkau telah memberikan kasih karunia Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Engkau sendiri yang memimpin kami, menghibur kami, menguatkan kami, bahwa ada masa depan yang luar biasa di dalam Engkau. Dan firman-Mu Tuhan menjadi jalan kami. Firman-Mu Tuhan menunjukkan apa yang harus kami lakukan. Kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus bersukacita di dalam pengharapan, kami boleh bersabar dalam kesesakan, dan kami terus bertekun di dalam doa Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau adalah pelindung kami, Engkau yang melindungi kami, walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau tetap beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
Dia berkuasa, ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Meskipun tak kulihat lampu yang tertikam, Meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Juru Selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa, jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus Juru Selamatku. Yesus Juru Selamatku. Yesus Juru Shalom, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat Paskah. Ya. Yesus bangkit, kubur kosong, maut sudah dikalahkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah bagi Ibu Bapak, Saudara di rumah masing-masing. Ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Ibu Bapak bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Boleh memberkati kami masing-masing Tuhan. Memberkati hamba-Mu, Pak Gunarso yang sudah menyampaikan pesan Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu semuanya. Engkau memberkati Tuhan keluarga-keluarga yang ada. Berkati kesehatan, pekerjaannya, pendidikan anak-anaknya, juga pelayanan anak-anak-Mu semua. Berkati Tuhan. Rekan-rekan sepelayanan kami, staf gembala, para diaken, koordinator, dan seluruh jemaat, dimanapun hari ini berada, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan, dimanapun berada. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan Tuhan. Ada yang susah, Tuhan jagai, Tuhan hiburkan mereka. Yang kekurangan, Tuhan cukupi mereka. Dan Tuhan di hari-hari ini, di mana virus masih merajalela, kiranya Engkau jagai kami semuanya umat-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak satu pun Tuhan, jemaat Bethesda Gateway yang terpapar. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, saatnya kami akan kembali kepada aktivitas kami. Tuhan sertai dan berkati kami. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan, turunkan berkat-Mu atas kami.
Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita pulang dengan kembali kepada aktivitas kita dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati keluarga kalian, memberkati kesehatan kalian, memberkati pendidikan seluruh keluarga kalian, memberkati pelayanan kita masing-masing. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.